Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. How's going on? Alhamdulillah, in this beautiful day we can study together again. Okay class, before we begin our study, I will show you this picture. Have you ever eat these products? Kalian pernah nggak sih makan produk-produk ini? Ada beng-beng, teh pucuk, lalu ada obat, ya. Nah, ketika kalian makan, have you ever looking at the label? Kalian pernah nggak ngelihat ke labelnya? Ya, label yang ada di bungkus makanan ataupun minuman dan obat ini. Oke, sekarang hari ini kita akan bahas apa sih itu label. Label is, ya, jadi label itu adalah a piece of paper, sepotong kertas, fabric or plastic, kain ataupun plastik yang attached to something to give instruction about it or identify it. Ya, jadi yang ada yang tercantum di barang, bisa itu makanan, minuman ataupun obat, untuk memberikan instruksi tentang produk ini ataupun mengidentifikasinya. Ya, ini kita seringkali temukan di bungkus makanan. Makanan, minuman ataupun obat ini pasti ada labelnya. Lalu label itu berisi apa aja? Label is mostly contains of this. Kebanyakan ya label itu berisikan tentang the first brand name, nama brandnya, nama produknya apa. So the second trademark ini biasanya berisikan tentang deskripsi. Lalu yang ketiga ada ingredients, bahan-bahan atau komposisi produk ini. Yang terakhir ada nutrition fact, ya, fakta nutrisi yang terkandung dalam produk. Ini yang tidak boleh terlewatkan dari sebuah produk. Ya, kebanyakan itu minimal ada 4 ini. Tapi setelah ini kita akan bahas label per produk secara detail, ya. Yang pertama, the first about food label atau label makanan, bisa juga minuman. The first thing is name product. Ya, yang pertama harus ada nama produknya. The second, description. Yang kedua, harus ada deskripsi makanannya itu apa atau minumannya. The third, ingredients. Ini penting, harus ada info tentang komposisi dari makanan atau minuman itu. So, the fourth, expired date. Nah, expired date ini harus ada kalau dalam makanan, karena takutnya nanti basi. Expired date ini adalah tanggal kadaluarsa. Kan bahaya ya kalau kita nggak tahu kadaluarsanya kapan, lalu kita makan bisa keracunan makanan. The next, manufacture. Manufacture ini produksinya, ya, nama pabriknya. The sixth, directions of use. Petunjuk penggunaan, misal kayak sereal, berarti makannya harus dikasih susu, seperti itu. 7, direction of store, petunjuk penyimpanannya. Biasanya makanan harus disimpan, misal kalau sudah dibuka harus disimpan di dalam kulkas. And the last is about nutrition fact, fakta nutrisinya, kandungan nutrisi yang ada di dalam makanan tersebut, ya. Oke, itu adalah food label atau label makanan atau minuman. Selanjutnya kita akan bahas tentang label obat or medicine label, label obat. Dalam label obat ini harus lebih lengkap karena obat itu pengaruhnya sangat fatal untuk tubuh kita. Yang pertama harus ada info tentang komposisi, composition or ingredients, bahan-bahannya apa saja, ya. Yang kedua ada description, ada deskripsinya. Itu obat untuk apa? Untuk pilek, batuk, pusing. Nah, selanjutnya indication, indikasinya apa.
Lalu yang keempat, contraindication. Kontraindikasinya juga apa? Itu harus ada. Yang kelima, dosage or amount. Dosisnya. Dosis misal, dosis minumnya 3 kali sehari. Nah, itu yang disebut dosis ya. Yang keenam ada expired date. Sama halnya makanan harus tertera tanggal kadaluarsanya. Selanjutnya yang ketujuh ada suggestion atau sugesti, saran. Misal seperti ini. Ketika minum obat ini dianjurkan meminum air putih yang banyak. Nah, itu saran ya. Yang kedelapan adalah warning, peringatan. Contoh dari peringatan ini seperti ini. Obat menyebabkan kantuk. Dilarang menyetir setelah meminum obat ini. Nah, itu contohnya. Selanjutnya ada manufacture date, tanggal produksinya, kapan diproduksi obat tersebut. Lalu selanjutnya direction of store, petunjuk penyimpanan. Yang ke-11 ada direction of use, petunjuk penggunaan, misal kocok dahulu sebelum membuka. Yang terakhir ada manufacture, ya manufacture ini pabrik produksinya apa, ya. Oke, itu tadi tentang label obat. Selanjutnya kita coba observasi salah satu produk ya. Kita observasi labelnya ya. Di situ tertera apa saja. Nah, kita lihat di sini ada satu produk. Kita observasi ya. Yang pertama name product. Nah, name product ini ada di mana? Oke, breakfast cereals, ini nama produknya. Selanjutnya description, deskripsinya ya. Di sini ada deskripsinya, low fat breakfast cereals contains mango peas, walnuts, and royal jelly. Di sini ada deskripsi dari produk tersebut. Next about ingredients. Di situ bahan-bahannya apa saja? Ada tertulis ya. Selanjutnya expired date, tanggal kadaluarsanya. Di sini. Setelah expired date, kita cari manufacturer ya. Produsennya, pabriknya apa? Oke, ada di sini. Oke, selanjutnya yang tertera di situ ada nutrition information, informasi nutrisi ya, atau yang nutrition fact. Di situ ada informasinya lengkap ya. Oke, untuk label produk ini ada itu saja. Untuk direction of store and direction of use tidak ada ya. Oke, dari sini sudah paham ya bagaimana cara mengobservasi label produk ya. Oke, Memlia harap kalian bisa benar-benar paham tentang penjelasan ini. Oke, kelas. Until here our study today. Study hard and see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.